Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arum selaku dosen bimbingan konseling dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bahaya seks bebas pada remaja. Tahukah kamu apa itu remaja? Remaja adalah tahap perkembangan yang rentan terhadap berbagai hal. Remaja yang tidak memiliki karakter yang kuat berisiko tinggi terhadap perilaku seks bebas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan seks bebas? Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Yang kedua, pada usia berapa remaja melakukan seks bebas? Menurut hasil survei di Indonesia, usia 15-19 tahun merupakan pertama kali melakukan hubungan seksual dengan presentasi 74% laki-laki dan 59% perempuan. Sedangkan untuk presentasi tertinggi, seks bebas terjadi pada usia 17 tahun, sekitar 19% baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seks bebas pada remaja. Yang pertama, hubungan kedua orang tua remaja yang buruk. Kita semua di sini tahu bahwa pembentukan karakter remaja itu memerlukan parenting yang baik. Sehingga hal ini terjadi mungkin saja karena orang tua tidak lagi memperhatikan anaknya secara khusus atau tidak memperdulikannya lagi. Kemudian yang kedua, adanya tekanan negatif dari teman sebaya. Bisa jadi karena faktor lingkungan yang buruk. Kemudian yang ketiga, nilai agama yang kurang. Di sini kita semua tahu bahwa nilai agama itu merupakan aspek penting dalam kehidupan yang dapat menuntun kehidupan menjadi lebih baik. Sehingga jika anak remaja zaman sekarang nilai agamanya tidak kuat, pasti akan sangat mudah untuk terpelosok ke dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat, terpapar media pornografi, apalagi di zaman era digital seperti ini, era modern, itu akan sangat mudah mengakses hal-hal tersebut. Kemudian masih banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seks bebas. Selanjutnya kita akan membahas tahapan perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas ini tidak terjadi semata-mata begitu saja, karena pasti ada hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut, seperti misalnya hubungan berpacaran yang toksik atau tidak baik, sehingga dapat memicu keberanian remaja untuk melakukan tahapan seks bebas, seperti yang pertama, touching atau bersentuhan, kemudian yang kedua, kissing atau berciuman, kemudian bercumbu ringan hingga bercumbu berat, lalu tahapan yang paling fatal yaitu intercourse atau bersetubuh atau berhubungan intim. Yang selanjutnya, ada dampak akibat seks bebas. Dampak yang pertama yaitu kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan ini dapat memicu terjadinya masa depan remaja yang suram karena terancamnya putus sekolah, serta dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan di masa remaja. Dampak yang kedua yaitu dampak kesehatan. Dampak kesehatan ini dapat memicu terjadinya infeksi penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, klamida, sifilis, gonore, dan lain sebagainya. Serta dapat terjadi komplikasi kehamilan hingga masa nifas akibat kurang matangnya organ reproduksi perempuan. Yang ketiga ada dampak mental. Secara emosional belum stabil sehingga dapat memicu depresi dan rasa berdosa, serta secara kognitif ada perubahan terhadap perilaku akibat sulit bergaul, dikucilkan, dan diremehkan. Selanjutnya ada cara menghindari perilaku seks bebas. Yang pertama yaitu dengan taat beribadah, kedua bergaul dan memilih teman yang baik, ketiga mengisi waktu dengan kegiatan positif sesuai minat dan bakat, keempat jangan berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis, yang kelima berani menolak ajakan pacar untuk melakukan seks bebas dan bila perlu jangan pacaran dulu, yang terakhir giat belajar untuk masa depan yang sukses. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.